Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita buka surah Muhammad ayat 27. Surah Muhammad ayat 27. Saya baca, ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. Terjemahnya, maka bagaimana nasib mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka, memukul wajah dan punggung mereka? Surah Muhammad ayat 27. فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. Ayat-ayat yang semakna atau hampir sama maknanya dengan ayat itu, ada beberapa di antaranya dalam surah Al-Anfal ayat 50. Coba lihat Al-Anfal ayat 50. Walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru al-malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu azabal hariq. Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Kemudian di ayat 93 surah Al-An'am. Coba lihat Al-An'am 93. Walau tara idh zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. Alangkah ngerinya sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zalim berada dalam kesakitan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu.
Pada hari itu kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan. Karena kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar. Dan karena kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Ayat-ayat tadi kesemuanya adalah satu pemberitahuan. Satu pemberitahuan. Dari siapa? Dari Allah. Untuk semua manusia. Bahwa nanti akan ada orang yang ketika dimatikan berbeda dengan yang cerita orang mukmin ketika menghadapi mati. Ini orang kafir. Orang kafir. Apa artinya? Kafir itu ingkar kepada Allah, ya, kufur kepada Allah. Allah yang menciptakan, Allah memberi rezeki, Allah menghidupkan, Allah mematikan. Dan mereka itu adalah hamba-hamba Allah juga. Cuman kafir. Ketika hidupnya, hidup berfoya-foya. Semua harta benda kekayaannya dihabiskannya untuk berbuat dosa. Umurnya, hari-harinya berisi dengan kemaksiatan. Ya orang kafir. Menyombongkan diri, tidak mau beriman kepada ayat-ayat Allah, kafir. Akhirnya mati. Bagaimana nasib mereka? Dan bagaimana akibat dari kekafiran itu? Para malaikat yang mencabut nyawa, tidak ada rasa santun, tidak ada belas, tidak ada kasihan. Bahkan para malaikat itu bersikap kasar, keras, bengis. Pencabutan nyawanya itu pula dengan cara yang amat dahsyat. Begitu ya, ayat-ayat itu menceritakan begitu. Allah berfirman tadi, فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. Maka bagaimana nasib mereka itu apabila nanti malaikat mencabut nyawa mereka? Mereka siapa? Orang-orang kafir. Para malaikat itu memukul wajah dan memukul punggung mereka. Ya kalau ada orang yang mati, kebetulan misalnya mereka itu orang kafir, mungkin ada yang mengatakan, mana? Enggak ada. Memang tidak kelihatan karena ini hal gaib ya. Tidak nampak. Tapi begitulah perlakuan para malaikat itu. Dipukul wajahnya dan punggungnya. Kemudian diulang lagi dalam ayat berapa tadi? Surah Al-Anfal ayat 50. Walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal hariq. Kalau di surah Muhammad hanya diberitahu para malaikat itu memukul wajah dan punggung. Yang ini sambil dipukul wajahnya, sambil dipukul punggungnya, digertak, sambil dikatakan, Dzuqu adzabal hariq, rasakan olehmu siksaan yang pedih ini. Begitu juga digambarkan oleh Allah, kematian orang-orang kafir ini, saat mereka sedang nazak. Apa nazak? Sakaratul maut, dengan sangat payah sekali mereka melepaskan nyawanya. Sambil begitu dihardik oleh para malaikat. Apa katanya? Akhriju anfusakumul yawma tujzauna adzabal hunin. Keluarkan rohmu, keluarkan nyawamu. Hari ini kamu akan dibalas oleh Allah dengan balasan siksaan yang menghinakan kamu. Di ayat 93 Al-An'am ini disebut pula sebab kenapa disiksa, diperlakukan seperti itu oleh para malaikat. Bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haq. Karena kamu biasa ngomong macam-macam, cakap macam-macam. Kamu bicara ngomong tentang Allah apa yang kamu tidak ketahui.
kamu bicara tidak benar, tanpa hak. Ini dia. Ya, komen macam-macam tentang Allah, tentang agama, tentang Islam, tentang Quran, padahal dia tak ada ilmu. Ini bahaya sekali. Bahayanya nanti ya, kalau mereka tidak bertaubat, akan ketemu ayat ini nanti. Kamu dulu ngomong macam-macam ya, kamu ngomong Allah punya anak, punya istri, kamu mempersekutukan Allah, kamu syirik, begitu dah. Bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haq, kamu berkata tentang Allah tanpa alasan yang benar, tanpa ilmu. Ya, tanpa kebenaran, seenaknya, semaunya saja. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua, wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Dan karena kamu selalu menyombongkan terhadap ayat-ayat Allah, artinya tidak beriman dengan ayat-ayat Allah. Jadi di ayat 93 Al-An'am ini disebut sebabnya kenapa para malaikat ketika mencabut nyawa orang-orang kafir itu dengan memukul apa tadi? Wajahnya dan punggungnya. Sambil dihardik, rasakan olehmu. Ini azab yang menghinakan. Disebut sebabnya ialah karena mereka suka berbicara tentang Allah tanpa ilmu, dan karena mereka menyombongkan terhadap ayat-ayat Allah. Dalam hadis Al-Barra yang panjang, ya, ada satu penggal. Ya, hadis Al-Barra yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, wa innal abdal kafira idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbali minal akhirah. Adapun hamba yang kafir pada saat dia menjelang berpisah, terputusnya dengan dunia, pada saat mereka hendak memasuki akhiratnya, saat mereka dalam keadaan nazak sakaratul maut, nazala ilaihi minas sama'i malaikatun sudul wujuh, turunlah kepada mereka itu malaikat-malaikat yang hitam rupanya, ma'ahumul musuh, seraya membawa gada, pemukul besi dari neraka itu, Masya Allah. Ya, fayajlisuna minhu maddal basar, lalu para malaikat itu pun duduk keliling, mengelilingi orang yang mau dicabut nyawanya itu. Sesaujana mata memandang, sesayup-sayup mata melihat, kelihatan hitam pekat. Kemudian kata Nabi, summa yaji'u malakul mauti hatta yajlisa 'inda ra'si fayaqul, datanglah malakul maut sang pencabut nyawa, duduk di sisi kepala orang kafir yang mau dicabut nyawanya itu. Seraya malaikat itu berkata, apa katanya? Dengar baik-baik. Menggelegar suaranya lebih keras daripada suara halilintar. Ayyatuhan nafsul khabisa. Ayyatuhan nafsul khabisa. Hai jiwa yang kotor. Hai nafsu yang busuk. Ukhruji ila sakhatim minallahi wa ghadab. Keluarlah kamu dengan mendapat kemurkaan Allah dan laknat Allah untukmu. Luar biasa. Begitu malaikat maut saat mencabut nyawa orang kafir. Qala fatufarraqu fi jasadihi fayantazi'uha kama yantaza'u safudu minas sufil mablul. Lalu dicabutlah nyawa, maka roh itu pun bercerai-berai, terpisah dalam jasadnya. Malaikat maut pun mencabut ruhnya bagaikan dicabutnya besi untuk membakar daging dari bulu domba yang basah. Tercabut semua urat-uratnya. Kemudian segera diambil ruh itu oleh malaikat maut dan tidak ditinggalkannya sekejap mata pun hingga diletakkan pada kain kasar. Wa yakhruju minha ka'antani rihi jifatin wujidat ala wajhil ard. Keluar bau busuk yang amat busuk, lebih busuk daripada bau bangkai yang paling busuk. Begitu
cara kematian seorang. Siapa orang itu? Orang itu bernama kafir. Siapapun orang itu ya, kita tidak menyebut namanya, tapi namanya kafir. Bagaimana perlakuan malaikat pada saat mencabut nyawanya? Tidak sama sekali ada santun, hormat, kasihan. Suaranya keras sambil mengatakan, "Ukhruji ayyatuhan nafsul khabithah." Keluarlah. Keluarkan ruhmu. Berbeda dengan orang mukmin, ketika orang mukmin mau dicabut nyawanya, ya, malaikat memperlakukannya dengan cara yang santun, lemah lembut. Dan orang mukmin tadi pun tidak meronta. Ya, bahkan apa? Meminta supaya segera dicabut. Dengan senang, dengan mudah. Tasilu wa takhruju kama tasil qutratu min fisiqa. Keluar rohnya perlahan-lahan. Menetes bagikan tetesan air yang keluar dari mulut kendi. Orang kafir tidak meronta, menjerit. Ya minta tangguh, nantilah. Tak mau keluar. Kemudian baru dipaksa, dipukul, dicabut. Ya, pencabutan yang begitu keras sekali. Mudah-mudahan Allah pelihara kita dari kekafiran, ya, dan kepada mereka yang katakanlah ya, tapi mana ada orang mau mengaku ya? Ada orang mau mengaku saya kafir begitu, payah juga ya. Kalaulah ada ciri-ciri kekafiran itu, apalagi kalau memang dia tahu dia kafir, segeralah bertaubat kepada Allah. Berhenti dari kekafiran. Allah terima taubat. Allah terima taubatnya. Sehingga orang yang mengatakan Allah itu beranak, diperanakkan, Allah itu punya istri, bertaubatlah. Ya, bertaubat. Tentu ini cuman himbauan, ajakan, bukan paksaan. Ya, kalau Anda pernah terjerumus dalam kesesatan, melakukan kesyirikan, segera taubat. Kalau tidak ketemu ayat ini, ketemu tidak? Ketemu. Semua ayat ini akan berlaku. Semua ayat akan berlaku. Semua orang mukmin yang mati, mereka telah menempuh jalan. Jalan yang mana? Jalan sebagai seorang mukmin, matinya orang mukmin yang sejak dari pertama dicabut nyawanya, pencabutannya dengan enak, mudah, senang, ya. Semua mukmin telah melalui itu. Dan semua orang mukmin setelah dicabut nyawanya, ditempatkan ruhnya di tempat yang tinggi. Mereka sekarang sedang bersukaria di alam barzah mereka. Ya, sedang bersuka. Dia nanti akan datang uraiannya. Mereka bergembira, amal baiknya sendiri banyak, ditambah dengan amal-amal yang lain, doa-doa dari anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah. Itu orang mukmin. Orang kafir kalau mati, jalan yang ini akan dilalui. Semua akan merasakan pencabutan nyawanya yang keras, perlakuan malaikat yang kasar, semua akan dialami. Dan mereka yang kafir sekarang berada dalam penjara-penjara, ya, di liang-liang yang sempit, gelap, pengap. Di alam barzahnya mereka terus menderita sampai datangnya hari kiamat. Semoga Allah beri petunjuk kepada kita dan bimbing semua keluarga kita, kaum muslimin muslimat, ya. Mudah-mudahan kesempatan hidup ini jangan disia-siakan. Segeralah beramal, berangkatlah dari kelalaian, bangkitlah dari kejahilan, tataplah masa depan yang baik di akhirat untuk amal persediaan kita menghadapi kemungkinan hari ini, besok atau lusa Allah akan panggil kita, kita sudah siap. Mati ini siap tak siap? Ya. Oh, saya belum siap pun mati juga kalau sudah waktunya. Itu saja, kita bertemu insya Allah pada waktu yang lain.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.